Saya Rina Sri Mulyani, kami dari Prodi IPS semester 5A. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mengangkat tema Islamisasi tradisi lisan. Nah, presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perkembangan Kebudayaan Islam. Nah, sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dena Mustika MPD selaku dosen pengampu, dan semoga penjelasan yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada kesempatan kali ini, di materi Islamisasi tradisi lisan, kelompok kami membahas tentang 1 tahap konversi, 2 kasus Sumatera, 3 kasus Sulawesi, dan 4 kasus Kalimantan. Juga ada kasus Maluku, kasus Papua, kasus Jawa, dan tahap domestik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi yang pertama. Perlu diketahui bahwasanya tradisi Islamisasi lisan ini terdapat 2 tahap yang ada di dalamnya. Yang pertama itu tahap konversi dan yang kedua tahap domestikasi. Nah, di mana tahap konversi ini dalam hal ini dipahami sebagai perubahan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Nah, pada konteks tulisan ini konversi diletakkan dalam spektrum keagamaan yang melalui konversi itu diartikan sebagai perubahan suatu kepercayaan masyarakat dari yang tadinya percaya terhadap Hindu dan Buddha, mereka beralih menjadi kepercayaan menjadi Islam. Yang pertama, pengertian tradisi lisan. Secara teoretis, tradisi lisan merujuk pada sebuah fase di mana masyarakat belum mengenal sebuah tradisi tulis-menulis atau biasa dikenal sebagai prehistoris. Nah, kemudian tradisi lisan juga pada umumnya dipahami sebagai sebuah kesaksian seseorang yang dikemukakan secara verbal melalui lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai salah satu bentuk komunikasi, tradisi lisan juga berfungsi sebagai medium transformasi nilai, norma, dan hukum dari individu ke individu lainnya ataupun antar generasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri khusus dari tradisi lisan. Nah, dari beberapa ciri khusus tradisi lisan, diantaranya ada 2. Yang pertama, adanya pesan yang disampaikan secara lisan, dan yang kedua, pesan tersebut disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Nah, baik melalui ucapan maupun pidato, nyanyian, pantun, nasihat, cerita rakyat, balada, legenda, ataupun mitos yang kesemuanya mengandung nilai-nilai norma ataupun nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, tradisi lisan sebagai pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun yang dengan kekuatannya mampu mempengaruhi kehidupan saat ini. Sehingga melalui tradisi lisanlah, misalnya sekelompok masyarakat memperoleh pemahaman tentang Islam. Hingga akhirnya Islam dijadikan sebagai sebuah kepercayaan yang dianut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mitos bukan saja mampu mentransformasikan ingatan sejarah tentang peristiwa masa lalu menjadi ajaran moral ataupun refleksi dari keprihatinan kultural, tetapi juga memberi jawaban terhadap adanya ketimpangan antara sistem logika dengan realitas yang dihadapi. Pada titik ini, mitos begitu sempurna memberikan ketenangan perasaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada batas tertentu, tradisi lisan berbeda dengan sejarah. Mengapa? Karena meskipun sama-sama bermuara pada masa lalu, namun terdapat garis pembeda yang tegas di antara keduanya. Jika sejarah adalah apa-apa yang sudah realitas dan benar-benar terjadi di masa lampau, maka tradisi lisan meminjam ungkapan fansia, yaitu mirage of reality, yang artinya bayangan dari realitas sesungguhnya. Dengan ini, tradisi lisan mungkin sebuah bagian dari sejarah, tapi mungkin juga tidak. Yang pasti, sebuah tradisi lisan baru benar-benar akan menjadi sejarah manakala ia teruji secara otentisitasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa cerita Islamisasi tradisi lisan yang ada di wilayah Nusantara. Di antaranya ada kasus cerita atau tradisi Islamisasi lisan yang ada di wilayah 1 Sumatera, 2
Kalimantan, dan yang ketiga itu Sulawesi. Kasus pertama yakni tentang konversi agama yang dilakukan oleh Merah Silu. Seperti terangkum dalam Hikayat Raja-Raja Pasai di Samudra Pasai, Islamisasi dimulai setelah Merah Silu yang kala itu merupakan penguasa samudra bermimpi bahwa nabi yang menampakkan diri kepadanya mengalihkan secara gaib pengetahuan tentang Islam kepadanya dengan cara meludah ke dalam mulutnya dan memberinya gelar Sultan Malik As-Saleh. Setelah terbangun, Sultan yang baru itu mendapati gelar, dia bermimpi membaca Al-Quran walaupun dirinya belum pernah belajar, dan bahwa dia itu telah dihitan secara gaib. Nah, teman-teman mendengar cerita yang pertama itu dari Merah Silu, bahwa percaya atau tidak percaya ya dari cerita tersebut, itu merupakan suatu contoh tradisi islamisasi lisan yang diceritakan dari Merah Silu ke generasi berikutnya, bahwa dirinya mendapatkan kayak seperti anugerah gitu ya, mendapatkan mimpi dari seorang nabi, terus nabi tersebut meludah kepada dirinya, lalu si Merah Silu tersebut bisa membaca Al-Quran dan dihitan secara gaib. Secara tidak langsung cerita ini sudah tersebar di daerah Samudra Pasai dan dipercaya sebagai islamisasi tradisi lisan. Nah, teman-teman melihat kasus yang tadi saya ceritakan dari Merah Silu itu, dari kasus yang di Sumatera, terlihat bahwa mimpi pada galibnya itu juga mampu berperan dalam proses islamisasi. Dalam banyak kasus, mimpi bisa menjadi kekuatan maha dahsyat yang akan mempengaruhi sistem kognitif masyarakat ataupun sistem kepercayaan penduduk. Melalui mimpi tersebut, banyak cerita di mana mereka dengan ikhlas meninggalkan kepercayaan lamanya gitu, seperti Hindu ataupun Buddha, untuk kemudian meyakini kepercayaan baru yang dianggap lebih sempurna. Cerita selanjutnya yaitu kasus yang ada di Sulawesi. Nah, ceritanya seperti ini loh teman-teman. Terkait proses islamisasi di Makassar, pada suatu waktu pernah terjadi perdebatan menarik tentang bagaimana proses islamisasi itu berlangsung. Seperti dijelaskan Mukhlis Faini, bahwa menurut Lontara itu kayak bukti historiografi yang keabsahannya itu sangat real gitu ya. Nah, menurut Lontara di Makassar tercatat bahwa Raja Goa Talo yang pertama diislamkan oleh 3 datuk dari Minang. Melihat sifat Lontara, mungkin cerita itu mengandung kebenaran. Nah, Lontara tersebut dalam dunia historiografi tradisional dianggap sebagai sumber yang paling penting atau sumber yang paling bisa dipercaya dari sumber-sumber lainnya. Selain tidak pernah bercerita tentang, namun tidak demikian dalam tradisi lisan. Apa yang tertera dalam Lontara justru berbeda dengan apa yang terjelaskan dalam tradisi Islam. Nah, menurut tradisi lisan yang berkembang di masyarakat tersebut, Islam di wilayah tersebut tersebar bukan melalui 3 datuk tersebut, tapi melalui seorang desa yang bermimpi bertemu Nabi, dan karenanya Nabi diyakini oleh penduduk setempat datang ke desa mereka. Karena itulah Islam kemudian berkembang di wilayah tersebut, dan dibanding Lontara, sebagian masyarakat kemudian hari lebih hari meyakini kebenaran tradisi lisan tersebut sebagai awal proses islamisasi di Makassar. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dari proses islamisasi tradisi lisan yang ada di Makassar, Sulawesi, itu pertamanya si raja tersebut itu dibawa oleh 3 datuk, diislamkan oleh 3 datuk yang dari Minang, itu menurut Lontara. Tetapi menurut cerita tradisi islamisasi lisannya, kata di masyarakat wilayah tersebut, bahwasanya ada seorang desa yang bermimpi adanya nabi yang datang ke desa tersebut bahwa mengislamkan semua masyarakat tersebut. Nah, jadi secara tidak langsung si bukti islamisasi tradisi lisan itu lebih dianggap percaya, lebih real keabsahannya ceritanya, karena si mitos tersebut bisa jadi sebagai kekuatan maha dahsyat untuk mengislamkan masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya cerita yang ketiga atau islamisasi tradisi lisan yang ketiga yaitu dari kasus Kalimantan.
Dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa Islamisasi di Banjar terjadi setelah Pangeran Samudra memberontak melawan pamannya, Pangeran Temanggung, yang bertahan di Nagarada. Nagarada itu kayak tempat mungkin ya. Nah, terus untuk menuntut haknya menjadi raja sesuai wasiat kakeknya. Nah, jadi si Pangeran Samudra tersebut memberontak kepada Pangeran Temenggung untuk menjadi raja sesuai dengan wasiat kakeknya, yang mewariskan kerajaan untuknya. Sesuai dengan saran pembantu-pembantunya, Pangeran Samudra mengirim utusan ke Jawa untuk meminta bantuan tenaga prajurit dari Kesultanan Demak yang memang bersedia membantu bila Pangeran Samudra bersedia memeluk Islam. Nah, jadi si Pangeran Samudra tersebut meminta bantuan ke prajurit Jawa, tetapi dengan syarat si Pangeran Samudra tersebut harus memeluk agama Islam. Terus cerita selanjutnya, ketika dinyatakan pangeran bersedia memeluk Islam, dikirimlah prajurit bantuan beserta seorang tokoh Islam yang bertugas melaksanakan pengislaman bernama Khotib Dayan. Nah, pangeran tersebut memeluk Islam diiringi oleh para pembantunya, dan setelah menaklukkan Nagarada atau yang tadi pamannya, si Nagarada tersebut dinobatkan sebagai Sultan Suryansyah. Nah, Sultan pertama yang beragama Islam di daerah tersebut. Berkenaan peristiwa ini, Hikayat mengatakan maka Pangeran Samudra itu sudah tetap kerajaannya di Banjarmasin, maka masuk Islam dan diislamkan oleh penghulu Demak itu. Dengan masuk Islamnya Sultan Suryansyah, banyak masyarakat yang kemudian hari itu juga memeluk Islam. Terlebih dengan dukungan kekuasaan yang dimiliki, semakin masiflah Islam berkembang di wilayah tersebut. Mitos tersebut pada perkembangannya diperkuat oleh sebuah cerita lisan. Nah, kesimpulan dari cerita yang ketiga, yaitu cerita di daerah Kalimantan ataupun Banjarmasin, si Pangeran Samudra itu akan memerangi pamannya karena di wasiat kakeknya itu si Pangeran Samudra itu harus merebut kekuasaannya menjadi seorang raja. Nah, Pangeran Samudra tersebut meminta bantuanlah kepada prajurit Jawa dengan syarat, kata prajurit Jawa tersebut, kamu harus memeluk agama Islam. Nah, maka si Pangeran Samudra tersebut menyetujui dan akhirnya dikitabkan oleh seorang Khotib Dayan. Maka si pangeran tersebut memeluk Islam dan akhirnya dalam peperangan tersebut menang Pangeran Samudra tersebut, dan akhirnya pangeran tersebut bisa membawa kerajaannya dan pembantu-pembantunya untuk memeluk agama Islam. Terus selanjutnya semua masyarakatnya pun juga mengikuti ajaran dari Pangeran Samudra tersebut. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya sudah menceritakan berbagai cerita Islamisasi tradisi lisan yang ada di wilayah Nusantara, di antaranya kasus di Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rina Sri Mulyani. Beliau akan menjelaskan mengenai sebuah cerita Islamisasi tradisi lisan yang ada di wilayah Maluku, Jawa, Papua, dan juga penjelasan mengenai tahap domestik. Selanjutnya saya serahkan presentasi ini kepada teman saya, kepada Rina Sri Mulyani. Saya persilakan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Islamisasi di Papua. Nah, di sini minimnya sumber tertulis mengenai sumber sejarah di Papua. Penelusuran informasi diperoleh dari penuturan agama dan ketuanan atau raja. Dan di sini menurut mereka agama Islam telah masuk ke Papua sejak abad ke-17, khususnya menyebar di daerah pesisir dengan berpangkal pada Kabupaten Sorong dan Fakfak. Dianggap sebagai pintu masuk Islam ke Papua. Nah, di sini berdasarkan para narasumber, pemilik naskah kuna Papua di Sorong dan Fakfak setidaknya ada 3 yang dapat dijelaskan berkenaan dengan masuknya Islam ke Papua, yang dipercayai datangnya sebelum kolonial dan para penginjil tiba. Yang disampaikan oleh para narasumber dapat diketahui bahwa hampir semua informan menyampaikan hal tentang ketiga hal tersebut ya. Yang pertama,
Nah, teman-teman, di sini yang pertama adalah figur penyebar agama Islam ke Papua ternyata berasal dari kaum Hadramaut. Nah, menurut para narasumber ada dua figur pembawa dan penyebar agama Islam di Papua. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan. Nah, teman-teman, di sini yang pertama adalah figur penyebar agama Islam ke Papua ternyata berasal dari kaum Hadramaut. Nah, menurut para narasumber ada dua figur pembawa dan penyebar agama Islam di Papua. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan Sayyid yang dipercaya memiliki genealogi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang memiliki keturunan Sayyid tapi masih memiliki darah keturunan Arab yang biasa disebut oleh kita yaitu Syekh. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh pembawa atau penyebar agama Islam di wilayah Papua adalah keturunan marga Al-Hamid, Al-Katiri, As-Segab, Sayyid bin Agil, Bafada, dan Kabiran. Nah, di sini yang kedua adalah berkenaan dengan jalur masuknya Islam ke Papua. Menurut para informan, Islam masuk Papua pada sekitar abad 16 atau 17 melalui tiga jalur utama yaitu Kesultanan Tidore, Raja Ampat, dan Kepulauan Seram. Nah, yang pertama kita bahas masuknya Islam lewat jalur Kesultanan Tidore. Nah, di sini kehadiran Islam Papua merupakan bagian dari ekspansi Kesultanan Tidore. Faktor penting yang memungkinkan Islam masuk Papua khususnya Sorong, Raja Ampat, Bintuni, Fakfak, dan Patipi adalah Kesultanan Tidore. Nah, di sini juga dipercayai bahwa Kesultanan Tidore sebenarnya telah hadir di Papua jauh sebelum. Nah, selanjutnya di sini yang kedua adalah jalur Raja Ampat. Nah, di sini Kepulauan Raja Ampat adalah kepulauan pegunungan yang terletak antara Maluku Utara dan daratan utama Papua Barat. Nah, menurut legenda, asal-usul kerajaan Raja Ampat diperoleh oleh 4 raja, yaitu ada Raja Salawatu, Raja Waigeo, Raja Musol, dan Raja Waigama. Asal-usul tentang kerajaan Raja Ampat ini terangkum dalam beberapa mitos dan legenda. Menurut informan, kehadiran Islam Papua dari jalur Raja Ampat datang dari Salawati yang dibawa dan disebarkan oleh figur-figur yang melakukan penyebaran Islam secara pribadi sambil berdagang, mencari sumber kehidupan yang lebih baik atau menghindari dari dinamika politik dari tanah kelahirannya. Nah, di sini selanjutnya adalah masuknya Islam ke Papua melalui jalur Seram. Nah, menurut seorang informan yang bergelar imam besar mengatakan bahwa berdasarkan silsilah dan penuntunan luhurnya, Islam datang ke Papua melalui Seram. Nah, sembari menyebarkan Islam, sebagian mereka menikah dengan penduduk setempat sehingga melahirkan keturunan Maluku Papua. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Haji Jafar Bugis, pemilik dua naskah kuno yang berasal dari awal abad ke-19, menurut nenek moyangnya yang berasal dari Sulawesi kemudian hijrah ke Tual, Seram Timur, dan akhirnya berdiam di Kampung Lilinta di Papua Misol. Keturunan Bugis yang berdiam di Misol sampai saat ini meneruskan tradisi leluhurnya dengan mengamalkan tarikan yang hanya boleh diikuti oleh keluarga yang memiliki jalur keturunannya saja. Jadi tidak boleh diikuti dengan jalur keturunan lain. Jadi hanya keturunannya saja. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Papua yang selama ini dikenal dengan daerah yang terbelakang, primitif, dan baru beragama setelah kolonial datang ternyata tidak benar. Nah, di sini dari penuturan para informan yang sekaligus pemilik naskah kuno atau tradisi tertulis. Nah, selanjutnya kita bahas ke kasus Jawa. Nah, di sini di Jawa, islamisasi umumnya disematkan kepada mereka yang dianggap sebagai orang-orang suci atau aneh. Dalam sejarah Islam di Jawa, orang-orang suci dan aneh itu dikenal dengan sebutan Wali Songo yang terdiri atas Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kesembilan sosok itu menurut kisah yang tersebar turun-temurun di masyarakat adalah yang memungkinkan Islam datang dan tersebar di Pulau Jawa termasuk beberapa wilayah di Nusantara. Terkait peran yang dimainkan Wali Songo,
penting dimulai dengan berdirinya kerajaan atau Kesultanan Demak dan runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Maka, selain melalui pola dakwah, beberapa wali menggunakan kesenian sebagai media penyebarannya. Nah, di sini kesenian apa aja sih? Yang pertama adalah seni wayang kulit. Dan di sini ceritanya diambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Lalu diubah tokoh-tokohnya menjadi tokoh-tokoh nama pahlawan Islam. Yang kedua adalah seni tari dan musik gamelan. Contohnya gamelan Sakaten pada waktu upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah seni bangunan. Yang keempat seni hias dan seni ukir. Yang ketiga adalah seni bangunan. Yang keempat seni hias dan seni ukir. Yang kelima adalah seni sastra. Kitab-kitab ajaran Islam terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Terus di sini kisah kebesaran Wali Songo yang diyakini keberadaannya oleh masyarakat Jawa disebut salah satunya terungkap dalam cerita lisan yang berkembang di wilayah Jawa Timur. Di wilayah ini muncul beragam cerita lisan seputar peran wali di masa awal mereka menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-14 di Gresik. Kisah kebesaran dan kesaktian para wali umumnya dinisbahkan kepada Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Maulana Maghribi, Jumadil Kubro atau Sunan Gresik. Terakhir sekitar pertengahan abad ke-14 tahun 1359 Masehi, sosok ini dikenal oleh masyarakat sebagai penyebar Islam pertama di Papua. Terkait kebesaran Syekh Maulana Malik Ibrahim, cerita lisan yang berkembang di masyarakat Gresik di sini menjelaskan bahwa sosok ini menetap di Gresik ketika wilayah tersebut masih dihuni oleh masyarakat penganut agama Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya kisah kebesaran Wali Songo yang diyakini keberadaannya oleh masyarakat Jawa terungkap dalam Babad Tanah Jawi atau Sejarah Tanah Jawa. Pada Babad Tanah Jawi misalnya diceritakan bagaimana Sunan Kalijaga terbimbing ke jalan yang benar. Di dalam kisah yang berkembang di masyarakat, Kalijaga disebut sebagai anak laki-laki Tumenggung Wali Tikta yang mengabdi kepada Majapahit yang afiliasi keagamaannya tidak dijelaskan. Ini dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Cuma di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di tanah Jawa ini penyebaran Islam tidak lepas dari jasa para Wali Songo. Nah, tentunya bukan hanya para Wali Songo, penyebaran Islam juga disebarkan oleh raja-raja yang menganut agama Islam. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ya kesimpulannya seperti itu karena sangat panjang sekali jika dijelaskan secara detail. Nah, di sini kita lanjut kepada tahap domestik. Pada tahap ini, interaksi sosial budaya masyarakat disatukan melalui sebuah pertanggungjawaban kultural yang keterjangkauannya baik dalam ritual keagamaan maupun dalam bentuk benda material seperti bangunan keraton, masjid, dan sebagainya. Pada titik ini masuk Islam ke Nusantara. Bukan saja yang telah menciptakan suatu komunitas baru, yakni komunitas yang terbentuk oleh kepercayaan bersama Islam, tetapi juga ini institusionalisasi dalam merupakan kesinambungan dari yang lama. Inilah yang kemudian disebut sebagai pertanggungjawaban kultural latar atas konversi, sehingga ketika pertanggungjawaban konversi telah dibuat dan komunitas baru telah dibentuk dalam hal ini Islam, maka yang dihadapi kini adalah pemantapan ketika yang dilandaskan atas ajaran Islam. Apa yang terjadi pada tahap ini bukanlah mematikan segala, melainkan menjadi inferior di hadapan yang baru Islam. Etika baru itu menyangkut amal apa yang semestinya diperbuat dan bagaimana manusia beramal. Tentang ini menarik dicatat salah satu baik inskripsi Hamzah Fansuri seperti dikutip pada Abdullah tahun 1991. Kutipan tersebut berisi tentang Ahoh segala yang beragama Islam, Yogyakarta diturut hadis dan kalam, karena firman dalamnya taman menyatakan Tuhan tidak bermakam. Setelah Islam menjadi panutan, maka nasihat Hamzah adalah fardu dan sunat. Yogya pakai akan 5 waktu, jangan kau lalai. Halal dan haram, farokan
Bapai itulah amal yang tiada berbagi. Nah, kutipan di atas menunjukkan dua hal. Yang pertama, meskipun Hamzah Fansuri dalam sejarah dikenal sebagai prototip sufi radikal, namun ternyata ia juga tak mengabaikan aspek-aspek ekstra estetika atau hal-hal yang tampak lahir, yang itu adalah bentuk pertanggungjawaban ia sebagai seorang muslim. Tentu saja tak hanya Hamzah Fansuri yang demikian, ulama-ulama lain apalagi yang tampil sesudah Hamzah Fansuri. Nah, seperti Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal menentang kecenderungan sufisme Hamzah Fansuri. Kedua pertanggungjawaban kultural dapat diterjemahkan ke dalam sebagai aspek kehidupan, mulai dari pemikiran ataupun praktek keberagaman yang semua pemilik satu muara tetap menjadi tradisi yang lama seraya terus-menerus tradisi baru, yaitu Islam. Nah, dalam beberapa kasus pertanggungjawaban kultural, masyarakat diterjemahkan salah satunya melalui penyesuaian diri dengan tradisi lokal. Hal ini terlihat misalnya pada bangunan Keraton Yogyakarta yang disampingkan tetap mengadopsi sistem budaya Jawa, tetapi dalam prakteknya dicampur dengan budaya Islam. Menurut salah seorang anak keluarga Sultan Hamengkubuwono ke-9, kebudayaan Islam di Keraton Yogyakarta bisa dilihat pada tiang-tiang keraton. Tiang-tiang tersebut meskipun penampakan kentalnya budaya Hindu-Buddha atau ditandai dengan warna kuning. Nah, pada akhirnya, inilah tanggung jawab kultural masyarakat Jawa yang menerima Islam sebagai agama baru dari sebelumnya, yang berkultur Hindu-Buddha namun tetap menyesuaikan dengan tradisi lokal atau alam setempat. Maka konteks penerjemahan Islam ke dalam budaya Jawa, pengaruh unsur luar Jawa jelas tidak bisa diabaikan. Namun justru karena itulah kita bisa meraba bahwasannya dalam setiap pertanggungjawaban kultural yang diperankan masyarakat Jawa setelah melalui berinteraksi dengan tradisi luar, mereka bahkan di sini pula budaya Jawa menyatakan juga terpengaruh unsur-unsur luar Jawa pun bisa juga sebaliknya. Budaya Jawa yang memang setiap pertanggungjawaban kultural yang diperankan masyarakat Jawa setelah melalui berinteraksi dengan tradisi luar, mereka bahkan di sini pula budaya Jawa menyatakan juga terpengaruh unsur-unsur luar Jawa pun bisa juga sebaliknya. Budaya Jawa yang memang dipahami begitu kokoh akan berpengaruh budaya luar di luar mereka. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Mungkin banyak kekurangannya ya, tapi saya mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Dan di sini kita masuk ke dalam bagian penutup. Jadi kesimpulannya adalah bahwa interaksi sosial budaya setidaknya bisa dipahami melalui dua tahapan penting, konversi dan domestik. Jika pada tahap konversi masyarakat mulai mengenal apa itu Islam, tersampaikan melalui beragam tradisi lisan yang berkembang di antara mereka. Pada domestikasi, masyarakat mulai menganggap Islam yang sejatinya sebuah unsur asing berasal dari tanah Arab menjadi sebagai pemilik mereka sendiri. Sejak itulah Islam terjemahkan oleh masyarakat dalam beberapa unsur budaya lokal, baik dalam bentuk benda material, tradisi, termasuk teks. Di sini Islam pada akhirnya menjadi alasan utama mereka bersatu padu. Selain memperkuat solidaritas antar masyarakat, Islam lebih jauh juga telah berhasil membentuk sebuah jaringan atau interaksi sosial budaya yang secara hipotetik bisa membuat masyarakat antara berbagai kelompok di Nusantara terhubung antara satu dengan lainnya. Maka ketika semua memoteri kolektif, ritual, atau perwujudan benda-benda material yang telah mapan sebagai tradisi telah serempak bekerja dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya akan mampu menyatukan masyarakat di Nusantara dalam satu payung yang sama, yang kemudian hari disebut sebagai Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Segitu materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.